selama 9 hari terbawa arus. Ya, terbawa arus, melayang-layang, dan setelah itu menuju kedalaman 2000 meter, ya, menuju ke 2000 meter ini. Kemudian Argo Float ini dapat bertahan hingga 4-7 tahun beroperasi di laut. Ini dia bisa melayang-layang terus, bisa bertahan sampai 4-7 tahun di laut. Dan ini dikendalikan dari kapal. Diturunkan dari kapal, ya, membuat rute trek lain dan misi operasi. Dia akan membuat trek lain yang sudah dikendalikan. Kemudian dilepas di laut dan menjalankan misinya. Nah, ini bisa digunakan data-data militer, bisa juga digunakan untuk industri. Ya, jadi dan alat tersebut, bahwa alat tersebut ini saya tidak bisa menentukan siapa pemiliknya ini karena datanya tulisan maupun di luarnya ini tidak ada, sehingga nanti akan kita teliti lebih dalam lagi di Pusidrosal ini. Tentunya nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Riset atau BPPT, ya, sehingga kita dapat meneliti lebih dalam tentang penemuan alat tersebut. Politisir atau jadi kita tidak ada tentang isu-isu itu, kita tidak mengenal itu. Bahwasanya saya fokus tentang data yang ada, sehingga betul-betul ini saya tampilkan kepada media bahwa inilah alat yang selama ini mungkin dari kemarin-kemarin menjadi perdebatan di media. Jadi supaya jelas bahwa ini loh alatnya dan ini data-datanya tentang itu adalah sea glider. Nanti salah persepsi bahwa seolah-olah alat ini untuk kegiatan mata-mata dan sebagainya. Penemuan benda yang disebut-sebut sebagai drone pengintai milik Cina jatuh di perairan Indonesia membuat geger tanah air. Benda yang diyakini sebagai drone kapal selam Cina tersebut ditemukan oleh nelayan Indonesia di dekat Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan. 6 hari kemudian, benda yang merupakan kendaraan tanpa awak di bawah air atau UUV tersebut diserahkan ke polisi dan kemudian diperiksa oleh militer Indonesia. Seperti dilansir oleh The Guardian, drone mata-mata tersebut digunakan dalam strategi maritim Cina dari Laut Cina Selatan ke Australia. Peneliti militer mengungkapkan drone mata-mata tersebut sebagai Chinese Sea Wing atau HiUUV. Benda tersebut adalah pesawat layang bawah air yang dikembangkan oleh Institut Otomasi Shenyang di Akademi Ilmu Pengetahuan Cina. UUV tersebut dideskripsikan secara publik untuk melakukan pengumpulan data, termasuk suhu air, salinitas, kekeruhan, dan tingkat oksigen. Selain itu, benda ini juga mengumpulkan informasi mengenai arus dan arah gerakan yang dikirimkan secara real-time. Seperti dilaporkan Naval News, data dari UUV amatlah penting untuk perencanaan Angkatan Laut, khususnya operasi kapal selam. Anggota DPR RI pun meminta Panglima TNI melalui Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal untuk mengusut dan juga meningkatkan penjagaan perairan Indonesia. Hingga kini, TNI Angkatan Laut tengah mendalami benda mirip rudal berkamera yang ditemukan warga. Benda ini sebelumnya ditemukan oleh nelayan asal Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan bernama Saihudin saat tengah melaut di perairan Pulau Bonirate pada Sabtu 26 Desember 2020 sekira pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Menurut Saihudin, awalnya ia melihat sebuah benda terapung di tengah laut. Lantaran penasaran, ia lantas mendekati dan juga memeriksanya. Saat didekati, benda tersebut ternyata memiliki 2 sayap di bagian kiri dan kanan, ekor, antena, dan terdapat benda mirip kamera. Saat menemukan benda tersebut, Saihudin mengaku tidak bisa mengangkatnya seorang diri lantaran berat. Untuk itu, ia membawa pulang benda tersebut dengan cara mengikatnya dengan menggunakan tali ke perahunya. Sesampainya di rumah, Saihudin kemudian melaporkan temuan ini ke warga dan juga aparat TNI setempat. Selama beberapa hari, benda tersebut akhirnya diambil oleh pihak dan Ramil Pasimaranu. Diketahui benda mirip rudal itu memiliki berat 175 kg dan panjang 225 cm. Benda asing tersebut memiliki ciri-ciri seperti badan utama terbuat dari aluminium dengan 2 sayap masing-masing berukuran 50 cm, kemudian ekor 18 cm, panjang mirip antena belakang 93 cm, dan terdapat benda mirip kamera. Analis keamanan Indonesia Muhammad Fauzan mengungkapkan kepada ABC, drone tersebut tampaknya digunakan untuk memetakan rute kapal selam untuk masa mendatang. Hal itu mengingat bahwa drone mata-mata tersebut ditemukan jauh dari perairan Cina dan memiliki rute maritim yang signifikan antara Cina dan Darwin, kota paling utara Australia.
Fauzan pun menegaskan banyak pernyataan muncul terkait keberadaan drone mata-mata tersebut. Menurutnya, jika benda itu merupakan milik Cina, apakah mereka menggunakannya untuk pengumpulan intelijen atau survei ilegal? Menurutnya, penemuan saat ini menjadi yang paling signifikan karena saat ditemukan oleh nelayan, drone mata-mata itu masih menyala. Pada Maret 2019, tipe berbeda dari Sea-Wing UUV ditemukan oleh nelayan Indonesia di Kepulauan Riau di Laut Cina Selatan. Sedangkan pada Januari tahun lalu, benda yang serupa juga ditemukan di Jawa Timur. Namun, hingga kini pihak Cina belum berkomentar mengenai drone mata-mata yang ditemukan. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKS, Sukamta, menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sukamta menyoroti lemahnya sistem keamanan teritori Indonesia dan menunjukkan kemampuan pertahanan yang tertinggal dari sisi teknologi. Sukamta juga mendesak pemerintah untuk segera menyelidiki untuk mengungkap asal-usul drone tersebut. Jika drone tersebut terbukti milik Cina atau negara lain, maka pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas. Sukamta menilai Indonesia bisa melakukan kerjasama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi. Selain tentunya dengan mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal. Di sisi lain, Sukamta juga meminta TNI Angkatan Laut dan juga Bakamla lebih memperkuat patroli laut terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. Terkait dengan temuan ini, pihak TNI Angkatan Laut pun menggelar konferensi pers pada Senin 4 Januari 2021 siang. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memastikan bahwa benda yang ditemukan di Kabupaten Selayar itu bukanlah drone laut, melainkan Sea Glider. Hal ini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pus Hidrosal. Berdasarkan pemeriksaan sementara, Yudo menyatakan bahwa tidak ada ciri-ciri tulisan yang menjadi penanda negara pembuat. Penemuan benda yang disebut-sebut mirip drone milik Cina menggegerkan masyarakat. Temuan ini merupakan kali ketiga terjadi. Pihak Angkatan Laut pun diminta untuk segera meningkatkan pengamanan perairan NKRI. Sikap Menhan Prabowo pun dinanti atas insiden ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.